kalau sudah nyatu di masjid, kalau bisa istiqomah. Berat menjadi jamaah masjid itu Pak. Berat. Kadang-kadang orang gak enak, malu saya jarang ke masjid. Kalau mau gabung di masjid malu. Nah kita ini alhamdulillah sudah dilembutkan hatinya oleh Allah menjadi bagian di antara jamaah masjid Toriqul. Insya Allah. Apa pekerjaan kita di masjid itu? Bayar hutang, banyakin modal. Pekerjaan kita di masjid itu bayar hutang, banyakin modal. Hutang yang mana Ustaz? Hutang yang dulu lama kita gak kerjain. Apa Ustaz? Hutang berjamaah yang dulu sibuk gak pernah berjamaah. Hutang sholat yang dulu jarang sholat. Hutang ngaji yang dulu jarang ngaji. Hutang sedekah yang dulu jarang sedekah. Nah, gitu. Sekarang di usia kita ini kalau bisa bayar hutang-hutang itu, karena kita tidak tahu usia kita kapan akan pulang. Yang kedua, kumpulin modal. Modal apa? Modal untuk balik kampung. Kita akan pulang ke kampung yang sebenarnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua di antara kita akan kembali kepada Allah dan semua perkara dikembalikan kepadanya. Kita sering dengar ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah tempat kita kembali. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja Bapak Ibu. Nah, sebelum pulang kumpulin bekal yang banyakin modal. Kenapa? Kita akan pindah alam. Bukan hanya pindah tempat, tapi pindah alam. Bapak Ibu kalau pindah tempat aja, dari sini mau ke Jakarta, kira-kira bawa bekal nggak? Bawa bekal. Dari sini mau ke Jawa, bawa bekal? Bawa bekal. Apalagi mau ke alam kubur. Cuman bekalnya bukan duit, bukan makanan. Bekalnya adalah amal soleh. Yatba'ul mayyitu thalasun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'an isnani, ahluhu wa maluhu wa yabqal wahid amaluhu. Setiap orang mati akan ikut 3 perkara kepadanya: keluarganya, hartanya, amalnya. Bapak Ibu kalau mati setidaknya 3 ikut. Tetap mati diantar ke kuburan, keluarga ikut ngantar. Mungkin punya motor dipakai, punya mobil dipakai ngantar ke kuburan. Bayar jenis nanti. Kalau yang 2 balik lagi, Pak. Wayang berwagi kalau yang 1 ikut. Apa yang 2 yang balik? Keluarga dengan harta. Senamis-namisnya ibu ditinggal mati sama suami. Kalau mau suami sudah masuk kuliah jenazahnya, kira-kira ibu yang meraung-meraung nangis itu masuk kuliah apa pulang lagi? Udah lagi. Apa juga Bapak? Sesayang-sayang Bapak sama Ibu, kalau Ibu sudah mati, Bapak nganterin jenazah Ibu ke kuburan, itu gak lama pulang lagi, gak mungkin ikut kuliah lagi. Keluarga balik, anak nangis, bapaknya mati, ibunya mati, nangis. Senangis-nangisnya anak. Kalau jenazah bapak ibu sudah masuk kuliah lahat, anak yang nangis gak mungkin ikut kuliah lahat, pasti dia pulang ke rumah. Termasuk harta apa yang kita bawa, borong-borong motor mobil bapak ibu, kadang-kadang sama atau mungkin cari yang dipakai dulu demi jenazah kita. Kalau sudah masuk jenazah kuliah lahat, maka sarungnya dibawa lagi, kerandanya dibawa lagi, tidak masuk ke dalam liang. Maka yang 2 balik lagi. Wayang kalau wahid, bekal yang 1 itu akan ikut. Apa Ustaz? Amalnya. Maka Bapak Ibu ini di masjid sering sedang mengumpulin modal, bekal amal untuk pulang ke kampung yang sebenarnya. Itulah kampung akhirat yang dimulai dari
barzakh, alam kubur. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan itu semua, Bapak Ibu, ya kan? Karena ternyata kematian datang kepada kita kadang-kadang secara tiba-tiba, bukan dapat urut tapi dapat cabut. Bukan mandang siapa yang sakit, karena kadang-kadang yang sehat matinya duluan, yang sakit matinya belakangan. Bukan karena tua dan muda, karena faktanya banyak yang muda mati lebih dulu dibanding yang mati yang orang tua. Bukan kaya dan miskin, karena faktanya banyak yang miskin belum mati-mati, banyak orang kaya mati duluan. Ya. Jadi gimana? Itu adalah peristiwa yang pasti akan kita hadapi. Maka mudah-mudahan lewat ta'lim subuh ini minimal mengingatkan kita, wal akhiratu khairun laka minal, akhirat itu pasti dan lebih baik akan kita hadapi dibanding kehidupan yang pertama. Insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh ini kita akan lanjutkan kajian adab kita. Kemarin kita sudah membahas adab safar. Kata si Ustaz sudah selesai itu adab safar. Sudah kalau sudah selesai, berarti kita masuk pada adab berikutnya tentang adab fitrah. Apa itu Ustaz? Adab-adab membersihkan badan kita ini, Pak. Nah, ya, fitrahnya itu setidaknya ada 5. Kita akan bahas. Ini kadang-kadang kita sering acuh dan cuek, Pak, terhadap sesuatu yang disunahkan Nabi untuk dibersihkan setiap waktu, Pak. Kita mah tahunya toharo itu wudu mandi, pengganti wudu namanya tayamum, pengganti mandi guling-guling di atas kasir. Cara guling-guling di atas kasir namanya. Padahal masih ada adab-adab kebersihan lain disebut dengan fitrah, atau kesucian diri yang kalau kita mengerjakan itu, insya Allah kita bagian di akhirah fitrah, kembali kepada kesucian. Manusia itu ketika lahir, Bapak Ibu, bersih, suci. Nah, ketika dia hidup sesuai dengan usianya, ada kotoran-kotoran yang menempel dalam dirinya yang mesti dia buang. Nah, maka disebut dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Maksudnya apa Ustaz? Kalau Allah sudah menetapkan suatu ketentuan, tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya, apalagi memprotesnya. Sudah. Jadi kepatuhan kita terhadap aturan Allah, baik yang sifatnya perintah maupun larangan, itu menjadi satu yang mesti kita kerjakan. Maka ketika kita diminta Allah untuk melaksanakan perintah, kerjakan. Lewat siapa Ustaz? Rasulullah. Allah mengatakan yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Jadi orang beriman itu apa yang Nabi contohkan kerjain, apa yang Nabi tinggalkan ditinggalkan. Jangan dibalik. Apa yang Nabi perintahin diacuhin, yang suruh kata ditinggalin malah dikerjakan. Nanti dia tidak menunjukkan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari. Jadi
semangat nafsu ini jangan dibawa dalam keburukan, tapi dibawa dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Ibu itu semangat dalam hal ibadah, bukan dalam semangat mengikuti nafsu. Karena nafsu itu kan bisa diarahkan, makanya ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang memang dia baik, tenang, semangat ibadah. Nah, tapi semangat ibadah juga bukan semua mau kita. Semangat ibadah yang memang dicontohkan Rasulullah, Pak. Ada orang sholat subuh 2 rakaat dengan ada orang sholat subuh 8 rakaat. Bagusan mana, Pak? Bagusan mana? Sholat subuh 2 rakaat dengan 8 rakaat. Kalau mereka kasih moga 8 rakaat, Ustaz, 2 dikit, 8 itu semangat, kata dia. Iya benar semangat, cuma nafsunya salah. Semangat ibadah kalau nggak pakai tuntunan ya salah. Semangat itu sesuai dengan ilmunya. Ada orang sholat 1000 rakaat tirakat, Ustaz. Untuk apa? Biar laku jualannya. Ini mau jual tanah 10 hektar biar laku, sholat 1000 rakaat. Sholat apa? Ya sholat aja pokoknya. Nah, itu namanya ibadah yang nafsu nggak pakai ilmu, Pak. Kenapa nggak pakai sholat yang lain? Tahajud. Tahajud kan lebih dahsyat. Nggak sampai 10 rakaat, paling banyak cuma 11, 8, 3 dengan witirnya. Sholat duha, hajat cuma 2 rakaat. Kan itu loh. Jadi nafsu itu dalam ibadah bukan tanpa ilmu. Boleh semangat dalam ibadah tapi menggunakan ilmu. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada kami, kata Nabi, maka ditolak. Jadi kalau itu ibadah itu semau kita, apa ikuti Rasulullah? Ikuti Rasulullah, bukan semau kita. Makanya kan kata Imam Al-Ghazali, salah satu di antara ibadah diterima itu 3 syaratnya. Ini penting Pak, dasarnya. 1, ikhlas karena Allah telah mengerjakannya, Pak. Terus ini ada. Yang kedua, mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mengerjakannya dengan ilmu. Itu untuk diterima ibadah. Jadi kalau ibadah semua mau dewek, semua mau sendiri, penting sholat Ustaz, itu aja tidak bisa. Ada aturannya. Nah, sekarang kita kadang-kadang semangatnya tinggi, ilmunya nggak ada apa. Jadi ibadah itu memang pakai rasa, tapi juga ada ilmu, ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka mengikuti Nabi itu menjadi syarat katanya kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, siapa yang cinta kepadaku, maka ikutilah engkau ya Muhammad, maka aku akan cinta kepada mereka. Begitu kata Allah. Jadi tuntunan. Jadi agama Islam ini bukan agama yang lahir begitu saja, tapi agama wahyu. Ada ajarannya, ada riwayatnya, turun temurun. Ya kan, walaupun turunnya di 2 kota suci Makkah dan Mukarramah, tapi ajarannya berlaku rahmatan lil alamin. Allah lah yang telah menyebarkannya sampai dengan kita, Pak. Nabi Muhammad juga pernah kemana-mana, cuma 2 tempat doang, Makkah dan Madinah, paling jauh ke Taif. Tapi ajarannya sampai dengan kita. Kenapa? Karena Allah yang telah meridhoinya lewat para sahabat, lewat para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, termasuk di tanah air ini. Allah yang telah meridhoinya sehingga bisa sampai lewat lisan-lisan orang baik. Maka inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Maka doa, raditu billahi rabba wa bil islami
dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imam. Aku ridho Islam sebagai agama kata Allah, ya, dan Muhammad sebagai Rasul dan Quran sebagai kitab. Nah, aturan-aturan ini mesti kita jalankan, termasuk dalam hal fitrah. Allah telah menetapkan dalam beberapa ajaran-ajarannya, termasuk dalam sikap kita sehari-hari, ya, ada adab-adab yang mesti kita kerjakan, termasuk dalam adab kebersihan jiwa. Khamsun minal fitrati, ada 5 fitrah yang mesti dibersihkan. Apa itu Ustaz? 1, al-istighdad. Apa istighdad? Mencukur bulu kemaluan. Itu bagian di antara fitrah suci. Mohon maaf. Yang kedua, al-khitan. Apa khitan? Apa khitan? Dipotong. Sunat. Wa qassus syarib, mencukur kumis. Wa tanful ibti, mencukur bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Nah, ini Pak, ini 5 adab dalam fitrah kebersihan badan kita. Kita yang sering cuma 2, motong kuku, motong kumis. Yang jarang motong bulu kemaluan, motong bulu ketiak, sama berhitan udah banyak. Bapak sudah hitan semua ya. Ini 5 nih mesti dikerjain. Yang sekali seumur hidup cuma hitan, yang rutin 4. Nah, ini bagian di antara perintah. Berhitan itu Ustaz apa? Memotong kulit yang menutup kepala zakar. Ini bukan bicara ya Pak, tapi ini adalah bicaranya agama. Sekarang ini Bu, sunat tuh Pak lebih mudah. Dulu sunat dikira-kira. Kalau sekarang sudah ada setelannya. Bahkan bisa sunat itu sekarang ini tanpa perban, dan masuk hari Pak. Dulu saya sunat itu Pak sebulan bersembuh, gak kemana-mana, pakai sarung aja, dikasih pakai batok kelapa di sini. Dulu itu. Sekarang sunat sekarang anak sudah lari dia pakai celana biasa Pak, dan bersih tanpa ada darah. Sudah kemodernan Pak, kemodernan. Kalau sunat kan bedanya diberi hewan ya. Kalau diberi hewan memang butuh darah keluar mengalir. Kalau sunat yang penting sampai ke muka kepalanya. Cuman yang sekarang susah itu yang gendut. Anak gemuk itu kitanya susah Pak. Apa lebih mahal? Karena nggak keluar itu ya. Bingung kan? Nah, kalau yang gendut itu biasanya katanya kalau nggak dari awal sekalian dari bayi, kalau nggak makanya kita itu sunnahnya sebetulnya 7 hari dari kelahiran bareng sama akikoh. Kalau kita kan kadang-kadang kasihan nanti aja lah sebelum balik anak kelas 6 SD baru kita. Yang paling repot ada kelas 2 SMA baru kita. Ya nggak apa-apa, tapi Ibrahim itu betul-betul baru kita. Cuman kan Ibrahim kan memang syariatnya emang datang di masa dia tua, gitu lah Pak. Tapi kalau kata Nabi, kita ini yang Imam sekarang ya disunahkan 7 hari kelahiran Pak. Maka sebetulnya nggak apa-apa, bukan, ya kan? Karena kita kalau punya cucu, ibu saranin aja, udah langsung dihitam langsung akikah. Akikah juga itu sebetulnya sunahnya 7 hari Pak, dari kelahiran. Kullu gulamin murtahan bi aqiqatihi tudbahul baqara fi yawmi sab'ini wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma bi husni ismahu. Itu aja. Setiap anak yang lahir terjadi dengan akikahnya. Apa Ustaz? Yang beli kambing di hari yang ke-7 dari kelahirannya.
mencukur rambutnya dan memberikan nama yang terbaik. Nah, jadi hakikoh Rasulullah dulu beliau mengkhitan cucunya, putra dari Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, itu dikhitan pada usia 7 hari dari kelahirannya, Pak. Sekaligus beliau menyembelihkan kambing bagi keduanya. Al-qi'an kasya'al kufri wahdatin, buanglah rambut kafirmu dan berkhitanlah. Ya, maksudnya itu maknanya adalah orang yang berkhitan itu bagian di antara tanda seorang muslim. Ya. Jadi kita ini Pak, yang sudah muslim dari lahir kan tidak perlu syahadat lagi. Tapi kalau ada orang kafir, dia mau masuk Islam harus syahadat. Kalau dia tidak terlahir dari orang tua yang muslim. Terus kalau ada orang kafir dia masuk Islam jadi mu'allaf syahadat, dihina enggak? Dihina, terpikirkan. Dan banyak keutamaan kita, ya. Dari sisi kesehatan mungkin banyak dokter-dokter yang bilang kan, itu hanya dari sisi agama. Oh ini adalah perintah. Pelan-pelan kita diajarkan, cucu kita diajarkan untuk berkhidmat. Ini bagian yang tersunnah yang mesti kita kerjakan. Yang kedua, fitrah yang kedua adalah waqassus syarib, memotong kumis. Nah, bapak-bapak yang berkumis boleh berkumis tapi jangan acak-acakan. Kalau kumis itu menjadi tanda kejantanan dan kegagahan bapak, ya kan, boleh berkumis tapi jangan acak-acakan. Ini kumis aku nutupin mulut kan repot. Mana itu Pak? Saya bingung orang giginya mana, bulu semua. Hendaklah seorang muslim sunnahnya mencukur kumis dekat dengan bibirnya. Jadi kalau sudah masuk ke bibir, terus ini kalau sudah ini cukur. Sedangkan jenggot, nah kalau jenggot ini Pak, Rasulullah punya kebiasaan memeliharanya. Jadi kumis nanti dipotong, jenggot nanti dibiarin. Tapi maknanya ini, walaupun berjenggot juga jangan semua mau. Sikap apa? Jujus syawari wa arful leha khaliful majus, potonglah kumis, biarkan jenggot. Berbedalah dengan orang-orang majusi. Orang majusi itu dulu Pak, kumisnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang. Wah, sampai bawah orang Yahudi pakai peci hitam, pakai jas hitam. Kata Nabi, orang beriman cukur kumisnya, panjangin jenggot. Kalau nggak cukur jangan dibalik, jenggot nggak ada kumis panjang. Ya kan? Nyunah. Khaliful musyrikina afu syawari waqful liha. Selisilah orang-orang musyrik dulu yang mereka sering potonglah kumismu dan biarkanlah jenggotmu. Orang syirik dulu tuh, orang musyrik karena sering nyembah bapak itu akhirnya kumisnya panjang-panjang. Dulu tuh zaman Nabi, kalau ahli sihir itu Pak, itu jenggotnya panjang-panjang, kumisnya panjang-panjang, rambut panjang-panjang. Ya. Maka sekarang liban udah mulai tobat. Liban itu Pak dulu buka rambut macam-macam Pak. Kumis jenggot. Memang ketemuannya begitu Pak. Orang-orang yang dulu itu dia cenderungnya memelihara itu. Kalau juga saya. Tapi sekarang dia udah pulang haji, bersih sekarang. Dulu kan dia itu sudah ditolak pada Arab di imigrasi itu. Kalau orang tahunya ini orang musyrik, orang syirik, cuma disebutkan bahwa dia adalah aktor habis. Dia masuk itu begitu bahwa akhirnya
sudah tolak dia. Sama kayak yang kemarin orang Libya itu yang belakangnya ada nama Gaddafi, ditolak imigrasi, nggak boleh haji. Kenapa? Karena dia terindikasi namanya ada hubungan dengan teroris. Cuma kasih tahu ini Gaddafi bukan karena ada hubungan dengan Muammar Gaddafi, tapi memang dia namanya Gaddafi. Nah, dia hanya kasih nama itu. Idhabu bihi ila ba'd nisa'i faltughayyiru bi syai'in wa janubuhu sawad amma dhibhu bil hinnani wal katami fayustahsanu ala qidharu bihima. Kata Nabi, bawalah dia kepada salah satu istrinya, maka hendaklah istrinya itu merubah jenggot suaminya dengan sesuatu, dan jauhilah dari menyemirnya dengan warna hitam. Adapun menyemirnya dengan warna yang lain atau katam sejenis tanaman, maka itu baik. Ini Pak, masalah nyemir rambut, nyemir rambut, nyemir dengan bahan yang susah dibuang, itu bagian di antara makruh. Apalagi pengen dihitamin, bapak yang sudah rambut putih pengen dihitamin, mendingan bapak sekalian jangan warna hitam, warna bule, itu masih mending tuh. Tapi sebetulnya rambut sudah berubah itu sunnah, sudah nggak apa-apa. Sudah berubah dan wadah yang sudah. Katanya ubah itu bagian di antara nur, cahaya, kesuara dipertemukan. Cuma dari sebut pautin dengan yang lain. Ya. Dulu ada menteri namanya Hatta Rajasa, putih banget rambutnya, kan masih muda. Tapi ada juga bapak yang sudah tua tapi masih hitam, gitu, bagusnya. Karena itu kembali kepada memang ya mungkin memang karakter rambutnya aja, ya, genetiknya mungkin. Maka kalau sya'run falyukrimhu, siapa yang mempunyai rambut maka hendaklah ia memuliakannya. Hanya kalau rambut ini Pak, ya kan, yang penting dijaga. Kalau dalam riwayat itu rambut Nabi itu sekali Pak, segini, sekali, ya kan, tapi rapi, Wallah. Satu tadi apa? Khitan. Dua potong kumis. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Nah, ini juga sunnah. Ini laki-laki paling malas nyabut bulu ketiak. Kalau perempuan sih, ya. Apa namanya Bu? Kalau perempuan namanya apa? Nyabut bulu ketiak itu. Belum suka. Ada alatnya. Wek apa, wok apa tuh Pak? Nah, ada alatnya itu kan. Cabut, ya dipotong, tarik dibersihin gitu ya. Bawa tempat capar. Memang nggak tahu setelahnya itu, tapi ya ini sunnah. Kurang ya. Kalau dia tidak bisa mencabutnya, maka mencukurnya. Jangan terlalu, kalau modal lah, kalau bersih-bersih nanti keringatan Ustaz. Nah, ya. Cukur aja lah. Atau mungkin dioles dengan obat penghilang bulunya, atau sejenis yang lain, supaya memang terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Ini sunnah. Termasuk yang keempat, memotong kuku. Wa yudhibul adfar. Nah, ini kuku ini Masya Allah nih. Jadi ada yang senang melihat kuku itu mau bersih, mau kotor,
sunnahnya dipotong Pak. Ya. Anak-anak kita dilihatin itu. Dari sisi kesehatan sudah pasti banyak iman. Dan ternyata dalam riwayat kenapa kuku dipotong? Karena salah satu di antara tempat bersembunyi iblis Pak. Kata Al-Ruqyah itu kuku. Saya masih ingat dulu kalau di sekolah itu pas setiap hari sebelum masuk kelas itu lihat dengan guru garis ini lihat punya panjang ceplak betul potong dulu akhirnya potong. Jadi kalau sekarang ibu-ibu sudah rajin anak-anak itu lihat kuku kaki, kuku tangan, jangan senang melihara kuku. Apalagi kuku tangan sebelah kiri, kan cebok pakai tangan kiri, khawatir tidak kayak kuku itu. Yang paling repot anak kita punya kebiasaan gigitin kuku Pak, gigitin kuku. Orang lagi Jumatan, kalau lagi punya Jumat, melihat dari jamaah gigitin kuku sudah rutan ini. Sunnah hari Jumat potong kuku. Cuma buat ketika khutbah Jumat pagi maksudnya Pak, ini tak dari mana kita pemahamannya. Sunnah mencukur kuku di hari Jumat. Akhirnya ketika khutbah Jumat itu kuku Pak. Ya karena kuku itu belum beli bom di karpet kan tahu lah kerjaan itu. Dan kuku itu Bapak Ibu sunnahnya dibuang di tanah, ditanam, jadi jangan disapuin, ya kan kumpulin. Kenapa? Karena bagian yang terjasa kuku. Bagian yang Imam Nawawi juga biasanya baik kuku, dia potongin, kumpulin, dia kubur. Wali apa tuh kita mau potong kuku di kursi, nggak kemana, nggak juga. Memotong kuku, memulai dari tangan kanan potong kuku, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Rasulullah menyukai memulai sesuatu dengan yang kanan dan kiri. Terus dari mana Ustaz? Dari kering potong gitu. Kanan dulu, nggak sembarangan potong. Kita mau potong aja kanan kiri dulu. Ada sunnahnya. Kelima, mencukur bulu kemaluan. Ini kadang-kadang juga malas kita cukur bulu kemaluan itu Pak. Walaupun bapak yang sudah lama gak berhubungan dengan istri, ya potong lah. Itu bulu kemaluan. Ibu istri ini sunnah. Mengerjakan semua ini 5 kali ini berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memotong bulu kemaluan ini diniatkan sebagai bagian di antara ibadah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka ini menjadi adab dalam fitrah kita kebersihan. Jenggotnya rapi, kumisnya rapi, rambutnya rapi, ini bagian di antara adab seorang muslim di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan ini juga diniatkan karena Allah dan Rasul. Yang motong ini kan tidak hanya kita, mungkin orang-orang kafir juga sama Pak, motong kuku, motong rambut dan lain sebagainya. Cukup, itu mungkin cuma 5, dan terlalu panjang ini pakai materinya. Yang penting perhatikan 5 hal ini dalam setiap kehidupan badan kita. Ini yang sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi ilmu kita dalam semua kali. Itu saja mungkin. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau nggak ada, sudah kita berdoa. Yang betul. Bulan saya juga ada kita tidak setengah tidak bisa. Silakan berapa ribu orang melakukan satu
Silakan dibuka kesempatan. Ya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya, mengakikahkan setelah anak sudah dewasa dan karena gak ada biaya, jadi walaupun laki perempuan tetap kambing satu gitu. Ya, disimpan dulu. Satu lagi. Ada lagi, Ibu? Monggo, Bu Pikir. Waalaikumsalam. Iya, bulu ketiak panjang, bau, tidak pernah dicabut. Nah, silakan Ustaz. Ya, akikoh itu sebetulnya apa? Kewajiban orang tua kepada anak. Dan kalau melihat hadisnya disebut dengan rahmun, murtahanun, berarti memang itu kami muslimah ya, ditebus, digadai gitu Pak. Jadi harus dikerjakan walaupun sudah makan. Ya. Sekarang gimana? Boleh nggak anak sudah mencapai balik belum akikoh? Kemudian orang tua kakaknya di masa balik, Imam Syafi'i mengatakan boleh. Tapi bukan karena kelalaian, karena memang faktor kondisi nggak ada. Ya kan? Saya bukan nggak mau, memang nggak ada waktu itu. Nah sekarang ada rezekinya mau. Sampai kepada anak pun boleh mengakikahkan dirinya sendiri, Pak. Kalau dia mau. Dulu ibu saya, bapak saya nggak nyembeli kambing bagi saya, karena mungkin nggak ada. Sekarang saya anaknya udah tumbuh gede, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Bapak mengingatkan akikoh atas kewajiban orang tua kita untuk kita. Boleh, walaupun dia beli kambing kita, boleh. Syafi'i mengatakan mengakikahkan. Karena kenapa? Untuk menebus kewajiban orang tua yang belum dikerjakan. Bahkan kurban dengan akikoh itu Pak lebih sunnah akikoh, ya kan? Jadi kalau kita belum akikoh kan akikoh dulu, jangan kurban dulu, akikoh dulu. Kalau kurban kan tiap tahun bisa, kalau akikoh kan sekali seumur hidup Pak, maka akikoh aja dulu. Jadi boleh Pak, tak apa-apa Pak, satu-satu. Kan kalau sudah punya rezeki, udahlah saya akikohkan ini beli kambing buat anak saya. Dulu waktu zaman kecilnya belum diakikohin. Entah karena mungkin kita kekurangan atau kita nggak ngerti, baru ngerti sekarang atau baru ada uang sekarang, boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi kita yang sudah paham dan rezeki kalau di sana disiapkannya jangan mubalik. Makanya kata Nabi, persiapan seorang suami ketika menyambut bayi apa? Usia 7 bulan sudah menyiapkan kambing. Walaupun dia nggak tahu ini anaknya laki atau perempuan, tapi siapin kambingnya. Karena disembelih pada hari 7 kelahirannya. Jadi jangan cari kambing sudah lahir, cari kambing sebelum lahir. Siapin 2 lah. Kalau laki alhamdulillah benar, berarti kalau perempuan dia punya lebih 1 kita. Kan perempuan 1 kambingnya, laki 2 kambing. Siapin sebelum lahir. Sehingga bisa disembelih pada hari yang ke-7. Tapi kalau sudah kondisi darurat, tetap kembali ke konsep awal. Karena ini kewajiban orang tua kepada anak. Sekalipun anak sudah balik, mendiakikohkan, maka orang tua kalau punya rezeki, akikahkan anak itu ditebus di hadapan Allah. Karena itu bagian di antara penyempurna doa bagi orang tua dan anak. Begitu Bang. Nah, dikerjakan aja Bang. Ya kan? 1, 2, ya kembali ke awal itu ya. Gimana kalau ada orang, ada ketiak dan dipotong, ya itu tadi berarti dia juga punya adab fitrah. Menyalahi itu saja sunnah Rasulullah SAW. Ya, menyalahi. Potong jangan mati dipotong itu. Ya kan, potong Bahkan mau apa? Sampai dalam riwayat boleh mandi jenazah itu, potongnya itu boleh. Ada misalnya mohon maaf jenazah wafat, kukunya panjang-panjang, dipotong boleh nggak? Boleh.
Cuman kalau potong ketiak mandi jenazah ada apa juga ya Pak? Ya kan? Potong itu masih sendiri, bersendiri. Yang tak boleh itu melukai jenazah ya Ustaz, boleh. Tapi kalau potong bersihkan boleh. Merek kupingnya, bersihin tai lubang-lubangnya. Apalagi mohon maaf, jangan dipijit perutnya keluar kotorannya, itu sunnah dalam memandikan jenazah. Begitu Bu, sarankan potong dulu ketiaknya. Nih, ya Bapak kan baru belajar nih, ya, nanti pulang hari Jumat, mau hari Jumat pagi itu bersih. Cukup Ustaz, itu mungkin Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga sehat semua, amin. Dan kita bisa mengamalkan apa yang kita syukur kali ini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep yang telah berbagi ilmu kepada kita pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, dan apabila kita laksanakan akan menjadi amal jariah untuk kita Asep tentunya. Baik jamaah, demikian pengajian pagi hari ini. Terima kasih sudah istiqomah setiap minggu mengikuti kegiatan di Masjid Mektor Keluar ini. Semoga senantiasa selalu kegiatan kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita